Seorang pria kantoran yang mempunyai istri, bernama Park Sung Joon keluar dari kamar hotel. Istrinya Na Jung Sun menelpon, tetapi pria tersebut tidak menjawab panggilan istrinya. Park Sung Joon baru menelpon istrinya kembali beberapa saat kemudian setelah dia sampai di kantor. Na Jung Sun kemudian berangkat ke kantor. Na Jung Sun dan Park Sung Joon bekerja di perusahaan yang sama, sebuah department store untuk klien-klien VIP. Sesampainya di kantor, Na Jung Sun berakting layaknya seorang klien VIP yang melihat fashion show brand-brand ternama. Yah, Na Jung Sun dan temannya selalu berlatih layaknya sedang menghadapi klien VIP dengan segala kemauan mereka. Di lain situasi, seorang wanita yang bernama Lee Hyun Ah bersiap meninggalkan hotel. Di lift, Lee Hyun Ah bertemu dengan pria. Pria ini bernama Cha Jin Ho. Terlihat sekali Cha Jin Ho sangat tertarik pada Lee Hyun Ah. Cha Jin Ho berusaha mengakrabkan diri dengan bertanya hal-hal yang menurut Lee Hyun Ah sangat tidak perlu. Yah, hanya basa-basi menurut Lee Hyun Ah. Dan, tentu saja Hyun Ah menolaknya mentah-mentah. Wanita lainnya bernama Song Mina, tampak sangat sibuk di dalam mobilnya. Dia sangat tergesa-gesa, memperbaiki pakaiannya dan dandanannya. Mina nampak berlari kecil menuju tempat pertemuan orang tua murid. Sedangkan dia juga harus pergi ke kantor. Mina ditelepon suaminya perihal anaknya yang rewel. Baru selesai dengan telepon suaminya, Mina dikejutkan oleh atasannya yang menelponnya. Mina meminta izin kepada ibu-ibu di pertemuan murid karena dia hendak masuk kantor. Mereka semua sampai di kantornya di Sung-un Department Store. Yah, mereka adalah tim manajemen VIP Sung-un Department Store yang dikepalai oleh Park Sung Joon. Hari itu, tim manajemen VIP disibukkan dengan permintaan seorang klien VIP Wang In-oke yang menginginkan sepatu yang stoknya tidak ada. Mereka sampai mencarinya sepatunya ke luar negeri. Akhirnya sepatu yang diinginkan Wang In-oke tersedia di Jepang. Dan segera diterbangkan ke Korea hari itu juga. Wow, VIP banget ya. Namun sayang, setelah urusan pengiriman sepatu selesai, mereka mendapat kabar bahwa Wang In-oke terkena serangan jantung. Yang mereka lakukan sekarang adalah menghadiri pemakaman klien mereka. Setelah selesai menghadiri pemakaman tersebut, Na Jung Sun dan Park Sung Joon pulang bersama. Meskipun Na Jung Sun dan Park Sung Joon bekerja di kantor yang sama, mereka tetap profesional di tempat kerja dan tidak pernah memperlihatkan kemesraan mereka sedikitpun. Di malam hari, saat mereka sedang tidur, Sung Joon mendapat pesan dari seseorang yang berisi, "Aku merindukanmu." Wah, bau-bau pelakor nih. Siapakah yang mengirimkan pesan romantis ini? Keesokan harinya di kantor, tim manajemen VIP kedatangan seorang pegawai baru. Wanita itu adalah On Yuri. Yuri adalah pegawai tamatan SMA yang sebelumnya bekerja di lantai basemen kantin. Kang Ji-yang, sahabat Jung Sun dan Hyun Ah, datang ke ruangan tim manajemen VIP. Ketika melihat On Yuri, Ji-yang tiba-tiba bergosip, mengatakan bahwa Yuri adalah pegawai yang awalnya bekerja di basemen kantin, tiba-tiba dinaikkan jabatan masuk ke tim manajemen VIP. Melihat Yuri ada di ruangan tim manajemen VIP, Ji-yang merasa rumor itu benar. Jung Sun menjelaskan inti pekerjaan mereka pada Yuri, yaitu melayani pelanggan VIP dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Di saat yang sama, pelanggan VIP bernama Gilja datang. Gilja sering datang ke kantor dan meminta pegawai dari tim manajemen VIP untuk menemaninya berbelanja dan memilih barang. Kali ini, Gilja ingin berbelanja ditemani oleh Yuri, padahal ini adalah hari pertama Yuri mulai bekerja. Tentu saja semuanya terkejut. Ketika jam istirahat, Song Mina bertemu temannya dari departemen lain. Temannya berkata bahwa tim manajemen VIP mungkin akan segera bergabung dengan tim pemasaran. Menurutnya sebaiknya Mina segera minta dipindahkan ke tim pemasaran saja,
agar lebih mudah dapat kenaikan jabatan. Hal ini menjadi bahan renungan Mina. Memang Mina sudah bekerja keras selama 6 tahun, tetapi hingga kini ia belum juga dipromosikan karena pernah beberapa kali ambil cuti melahirkan. Di lain situasi, Yuri menemani Gilja berbelanja. Yuri menyampaikan bahwa ia merasa tidak berguna karena ia tidak bisa membantu Gilja memilih barang mana yang bagus. Karena seleranya dalam berpakaian tidaklah oke. Namun, Gilja meyakinkannya bahwa ia mengajak Yuri mengingatkannya saat ia masih hidup susah. Dia mengatakan bahwa dia butuh bantuan orang lain untuk memilih fashion yang tidak norak. Ia merasa senang ditemani Yuri. Ia memberikan Yuri setelah baju dengan harapan agar Yuri memperbaiki penampilannya agar lebih modis. Di kantor, beredar gosip. Sangwoo mengatakan bahwa ia mendengar rumor yang beredar tentang On Yuri. Yuri digosipkan memiliki hubungan gelap dengan Wakil Presiden Ha Jae-won. Namun karyawan tim VIP lainnya meminta agar Sangwoo bekerja saja, jangan memikirkan rumor yang belum tentu kebenarannya itu. Jam kantor telah usai. Jung Sun menyapa suaminya ke ruangannya. Sung Joon meminta Jung Sun agar pulang lebih dulu. Sebelum pulang, Jung Sun mampir untuk membeli bahan makanan dan pakaian dalam baru. Berharap ketika suaminya pulang, Sung Joon akan senang melihatnya. Sepulangnya Jung Sun, Sung Joon menerima pesan dari seseorang yang berniat menemuinya. Siapakah wanita itu? Siapakah dia dari ketiga wanita ini? Song Mina, Hyun Ah dan On Yuri. Ketiga wanita tersebut tergesa-gesa kembali menuju kantor setelah menerima pesan di ponselnya. Di rumahnya, Jung Sun menyiapkan makan malam dan memakai pakaian seksi. Jung Sun tersenyum malu mengingat reaksi suaminya yang akan senang melihatnya. Di kantor, seseorang yang membalas pesan Sung Joon datang menemuinya. Siapakah dia? Dan siapakah yang sedang memperhatikan mereka? Ketika Jung Sun sedang menunggu suaminya pulang, tiba-tiba kedatang ibu mertuanya. Tentu saja Jung Sun sangat terkejut, karena Jung Sun membuka pintu mengenakan pakaian seksi yang hendak ditunjukkannya pada suaminya. Ia menelpon suaminya untuk memberitahu perihal kedatang ibunya. Kedatangan ibu mertuanya hendak memberikan obat herbal agar Jung Sun cepat hamil. Setelah mengantarkan ibu mertuanya ke taksi, Jung Sun kembali ke dalam rumahnya. Bertepatan dengan kedatangan suaminya, yang tergesa-gesa hendak bertemu ibunya, tetapi ibunya sudah pulang. Karena lelah seharian bekerja, suaminya duluan tidur. Saat hendak tidur, Jung Sun mendapat pesan masuk dari seseorang. Isinya, suamimu berselingkuh dengan seseorang di timmu. Oh my god, jika Mimin yang dapat SMS kayak gini, Mimin juga bakal panik. Siapakah yang mengirim pesan itu? Hyun Ah, Mina, atau Yuri?